Angkatan Laut Iran menembakkan rudal dan drone di sekitar kapal perusak Amerika Serikat yang melintas di Selat Hormuz pada Senin waktu setempat. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Washington. Militer Iran mengklaim telah lebih dulu mengidentifikasi keberadaan kapal perang AS yang memasuki kawasan Teluk. Setelah mengabaikan peringatan awal, kemudian Iran melepaskan tembakan peringatan. Militer AS mengonfirmasi bahwa dua kapal perusak berpeluru kendali memang telah memasuki wilayah Teluk. Namun Washington membantah klaim Iran terkait serangan. Sementara Komando Pusat AS menegaskan tidak ada kapal perang mereka yang terkena serangan. Kebakaran hebat melanda kapal tanker milik Uni Emirat Arab di lepas pantai Sharjah. Laporan dari otoritas maritim Inggris menyebut kapal itu dihantam oleh proyektil tak dikenal. Selain itu, terdapat laporan mengenai serangan drone dan rudal yang menyasar kompleks industri minyak di zona Fujairah. Sementara itu, menurut laporan yang dikutip dari kanal Tasnim News, seorang pejabat militer Iran membantah keras keterlibatan negaranya dalam insiden di wilayah Fujairah. Rekaman video lain juga diunggah oleh Al Jazeera yang menangkap momen sesaat setelah sebuah drone menyebabkan kebakaran di fasilitas minyak di Fujairah. Dikutip dari Al Jazeera, Uni Emirat Arab menyatakan bahwa Iran meluncurkan 15 rudal dan 4 drone pada hari Senin waktu setempat. Sementara media pemerintah Iran mengindikasikan bahwa Iran tidak berada di balik serangan. Pemerintah Iran menegaskan Selat Hormuz masih di bawah kendalinya dan kapal-kapal yang ingin melewatinya harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Angkatan Laut Iran untuk memastikan keselamatan mereka. Iran menyebut Presiden AS Donald Trump berbohong ketika ia mengklaim sedang berupaya membuka jalur di Selat Hormuz karena alasan kemanusiaan. Iran menegaskan negaranya akan menang jika konfrontasi meningkat dan bahwa Presiden Trump tidak dapat mengembalikan keadaan seperti sebelum perang. Sementara itu, Komando Pusat AS CENTCOM merilis rekaman jet tempur FA-18 Super Hornet yang bersiap dan lepas landas dari USS Abraham Lincoln sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan blokade Angkatan Laut di pelabuhan-pelabuhan Iran di tengah kebuntuan yang sedang berlangsung di Selat Hormuz. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dibagikan oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. Selat Hormuz dan kawasan kembali panas usai Presiden Donald Trump melakukan proyek kebebasan yang memicu Iran kembali meluncurkan rudal dan drone. Lalu apakah mini war yang disebut Trump akan memantik perang yang lebih besar? Kita bahas bersama pakar strategi PPAU juga alumni US Air War College, Agung Sasongko-Jati, dan Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg State University Rusia, Koni Rahakundini Bakri. Selamat petang semuanya. Selamat siang dari Selamat Rusia. petang. Bu Koni, sebenarnya kalau klaim mini war yang disebutkan oleh Donald Trump ini provokasi aja atau ada makna lain dari klaim Trump? Kalau saya bilang bukan provokasi ya, dia tuh sekarang kan dia ngomongin kan kemarin ya di acara di White House, sebenarnya acaranya kecil, tapi dia tuh bilang bahwa dia akan meluncurkan apa namanya Project Freedom. Project Freedom itu yang dia anggap adalah operasi mini war yang bagaimana menggunakan operasi militer Amerika dengan niatnya tuh hanya membimbing kapal-kapal tuh untuk keluar dari Selat Hormuz dengan bantuannya Amerika Serikat. Dia kalau nggak salah tuh akan deploy destroyer, dia akan deploy sekitar 100 lebih kali pesawat dan juga mungkin truk sekitar 15.000. Jadi itulah yang dia bilang dengan mini war. Jadi dia menekankan bahwa ini sebenarnya adalah untuk menjaga ekonomi Amerika atau juga dunia yang akan tetap baik-baik aja. Malah dia bilang Amerika tuh booming walaupun ada little detour. Nah, tapi untuk melancarkan semuanya dia perlu melakukan operasi Project Freedom ini. Dan dia juga sempat ngomong bahwa kalau sampai Iran mencoba mengganggu, karena memang Iran langsung menembak rudal dan drone seperti tadi disampaikan, tapi dia bilang bahwa dia akan burn off the force of the earth gitu, tentang orang-orang Iran atau tentang masyarakat Iran. Nah, sebenarnya menurut saya ini tuh nggak akan dan juga beberapa pandangan ya, operasi ini tuh nggak akan membuka, sebenarnya nggak akan berhasil membuka Selat Hormuz karena ini bukan full conflict escort.
dan juga Iran masih menguasai selat. Jadi mau diklaim seperti tadi disampaikan, mau diklaim oleh Trump seperti apapun, yang masih menguasai itu selat itu adalah Iran sendiri. Jadi memang ada terjadi pergeseran ya, tapi kalau kita lihat, jadi tujuan Amerika yang tadinya regime change di Iran, kemudian menghancurkan nuklir Iran, itu tujuan utama. Sekarang jadi sangat terlihat menjadi tekanan ekonomi lewat Hormuz. Dan ini artinya yang mau saya sampaikan bahwa risiko ke depan itu masih tentang konfrontasi laut yang akan semakin tinggi dengan operasi ini ya, walaupun dibilang mini war. Kemudian asuransi kapal pasti terus akan melonjak, akan terus meningkat, dan shipping company juga pasti akan semakin ragu. Jadi apa yang disampaikan Trump ini somehow dia tuh lucu. Satu hal dia mau berdiplomasi, dia tetap mau soft, tapi di lain sisi dia menggunakan stick, yaitu kekuatan mini war yang dia sampaikan. Oke, kalau misalnya ada pergeseran ambisi, tapi kalau menurut Anda Pak Agung sebenarnya, kalau misalnya memang tekanan ekonomi masih akan diupayakan oleh Trump, secara logistik dan kekuatan militer, AS masih mampu nggak kalau melanjutkan perang? Amerika itu mampu-mampu saja, karena anggaran perang itu terpisah dengan yang menekan dia itu bukan soal anggaran. Yang menekan Amerika itu adalah soal ekonomi, financingnya, financial problem, di mana yang akan menjadi korban adalah dunia, ekonomi global dan ekonomi Amerika sendiri. Sedangkan kalau untuk soal anggaran untuk menyelesaikan ini itu tidak masalah. Meskipun ada masalah ya, karena sebagian daripada gunakan di tempat lain atau menjadi cadangan tempat lain, dan sekarang sebagian daripada itu sudah dihabiskan selama 6 minggu di Timur Tengah, sudah dihabiskan di dunia, yaitu di Eropa, di Amerika Selatan yang harus siap Amerika lah sendiri, kemudian di Timur Tengah dan di Timur Jauh. Nah, Timur Tengah sendiri urusan Iran ini sudah menghabiskan hampir separuh daripada perjanjian. Jadi masalah terbesar bagi Amerika itu bukan soal anggaran untuk perangnya, tapi akibat dari perangnya ini yang akan menjadi masalah, akibat dari dampak daripada balasan Iran, karena sesungguhnya kan Iran itu diserang ya, dan dia punya hak untuk membalas, dan dalam hak membalas itu dia juga punya hak untuk menutup Selat Hormuz karena itu berkaitan dengan keamanannya. Jadi istilahnya Iran adalah keamanan kami terganggu kalau Amerika dan sekutunya memasuki selat ini. Ya, itu hal yang sah. Nah, Dan tapi sekutu Amerika kan semua negara-negara GCC itu hampir semuanya kan, artinya sah juga itu gitu. Pak Agung, kalau serangan-serangan di Silakan. Selat Hormuz yang sebenarnya juga dibantah oleh Iran, yang berdampak juga kepada negara-negara di Teluk, itu sebenarnya siapa pelakunya? Apakah benar Iran atau itu klaim dari mana? Ya, memang ada juga false flag atau cipta kondisi. Memang ketahuan dalam saat perang beberapa waktu yang lalu, nyata memang Israel juga memanfaatkan ini dengan contohnya Kuwait, dan di Uni Emirat itu ada agen-agen intel Israel yang mencoba mengkambing hitamkan Iran. Tetapi sekarang di soal Uni Emirat ini, meskipun Iran mengklaim tidak, namun itu kan perlu dicek klarifikasi sebelumnya sesudahnya. Namun yang jelas mengenai klaim Amerika mau masuk ke Teluk, kemudian mengantar kapal keluar, kemudian klaim untuk menembak 7 kapal cepatnya Iran, itu semua dibantah oleh Iran, dan Amerika membantah kapalnya kena serangan, Iran membantah sudah berhasil masuk, membantah. Jadi memang kalau tidak ada yang bisa mengklarifikasi itu terjadi, akibatnya ya mentah juga. Jadi memang mereka jago sekali membuat perang informasi ya. Sehingga bantahan ini langsung menihilkan atau membuat berita itu menjadi disangsikan. Jadi, tapi saya juga curiga, ini kok ada 2 kapal kargo Amerika bisa keluar, kemudian ceritanya dia keluar disambut sama kapal Amerika lolos. Ini jangan-jangan model-model kong kali kong seperti kemarin mau di Isfahan yang ada pesawat Herculesnya jatuh, beberapa yang rusak berat, habis itu krunya bisa tenang bahagia terbang naik C-295-nya pasukan khusus Amerika. Itu jangan-jangan di belakang layar ini antara militer Amerika dan militer Iran itu ada yang beberapa bidang yang sebetulnya tidak sepakat untuk berperang, tapi karena perintah presidennya, jadi mereka ya harus gimana caranya biar kelihatan berperang, tetapi tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Nah, kalau misalnya masih diduga masih ada cipta kondisi juga di kawasan Teluk. Bu Kony, kalau menurut Anda sebenarnya siapa yang dalam posisi lebih siap untuk melanjutkan perang? Tidak hanya dari kekuatan militer, tapi juga dukungan dalam negeri, dukungan support dari negara-negara sekutu.
Dua-duanya sih siap ya saya bilang, walaupun mungkin Amerika agak ada sedikit tekanan dengan apa namanya protes 8 juta orang. Tetapi kita bisa lihat bahwa Trump ini sebenarnya dia tuh main coercive diplomasi. Jadi dia itu gabung, ada tekanan militer kecil, ada ancaman besar, tapi dia selalu bilang bahwa Iran udah bersedia bicara kok gitu. Yang saya khawatirkan sekarang adalah sebenarnya Project Freedom ini akan meningkat gitu. Ada intensitas yang akan dipermainkan. Dan yang saya khawatirkan sebenarnya adalah rencana atau mungkin kepikiran oleh Trump untuk merebut tanker yang akan membawa kapal-kapal ke Cina. Karena untuk Trump sekarang bagaimana caranya supaya Iran ini nggak punya kemampuan besar lah untuk membiayai perang ini. Nah, jadi sekali lagi Iran tuh Trump tuh memainkan peranan sangat lucu. Dia bilang secara diplomasi dia positif, tapi dia selalu mengancam. Nah, yang kedua adalah bagaimana sekarang kita mesti lihat perannya negosiator di sini ya. Mungkin bantuan Pakistan juga mesti kita lihat. Tapi yang saya khawatirkan ini akan mentok karena selain urusan nuklir dan urusan lain urusan pengurangan uranium, yang paling berat menurut saya kalau di proposal Trump itu adalah dia minta di red line oleh dia itu adalah bagaimana Iran harus membayar atas apa yang sudah dilakukan 47 tahun. Ya, itu kan kata-kata yang sangat apa maksudnya coba 47 tahun Iran merdeka kemudian menguasai tanda kutip selat tersebut, mendapat keuntungan dari selat, lalu semua harus dibayar oleh Iran. Ini kan ada jadi selain masalah nuklir dan uranium, menurut saya red line-nya adalah statement Trump untuk harga yang cukup besar atas apa yang sudah dilakukan Iran selama 47 tahun. Oke. Nah, tapi ini strateginya ini bisa improvise ya, bisa berisiko. Jadi kedua belah pihak ini akan maximalis the demand gitu loh. Tapi ya kita harus mesti bicara tentang skenario paling mungkin. Menurut saya dia akan bertahap. Jadi Pakistan akan terus memainkan mediasi, Iran akan buka Hormuz secara parsial atau gradual. Kita lihat tadi disampaikan bisa ada kapal lewat, bisa nggak ada kapal lewat. Kemudian Amerika Serikat akan melonggarkan blokade pelabuhan Iran. Nuklir mungkin akan dibahas terpisah gitu. Dan juga mini deal ini akan on and off lah kira-kira. Oke, nah kalau misalnya titik panasnya ada di Selat Hormuz, Pak Agung, menurut Anda sebenarnya membandingkan kekuatan angkatan laut, mana yang lebih kuat antara Amerika Serikat dan juga Iran? Tapi jangan jawab dulu, kita bahas lagi usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan dialog bersama Bu Kony dan Pak Agung. Pak Agung, yang terbaru juga soal Uni Emirat Arab yang terdampak dari drone Iran. Nah, kalau menurut Anda ketika ada negara Teluk lain yang sudah semakin terdampak, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah gini, ini kan semuanya negara itu khususnya Uni Emirat itu kan sebetulnya adalah sekutunya Amerika. Karena apa? Karena mereka bersedia menjalin kerjasama pertahanan, menempatkan pertahanan Amerika di situ dengan semua sistemnya dikendalikan jadi satu dengan Amerika. Berarti mereka sebetulnya adalah tempat yang sah untuk diserang, apalagi mereka menjadi tempat untuk melaksanakan serangan atau pengawasan serangan. Jadi yang saya lihat sendiri bahwa saat ini nanti perangnya ini ataupun yang sekarang belajar dari bukan perang darat, tapi ini adalah pertempuran laut ya. Di mana Angkatan Laut Amerika itu yang paling sangat siaga sekarang ini. 2 kapal induk US Gillard Ford sudah kembali ke Mediterania sekarang posisinya, dan sekarang tinggal Abraham Lincoln dengan USS George W. Bush dengan 3 kapal induk marinir. Setelah tambahan pasukan, ke total pasukan sekitar 25.000 orang personel baru siap ya untuk menjaga pangkalan-pangkalan yang ditinggal kemarin. Nah, nanti secara konvensional US Navy tidak tertandingi ya dalam hal firepower dan teknologi. Namun mereka menghadapi tantangan asimetris berupa ribuan atau puluhan ribu drone malah ya, kapal cepat RGC dan rudal pesisir atau rudal anti kapal yang tersebar di sepanjang pesisir Iran, dan ranjau-ranjau laut yang juga cukup berbahaya. Apalagi ranjau ini bisa dikendalikan dan drone-drone kapal juga ya. Jadi sebetulnya Iran ini tidak sendiri, dia sudah di backup juga oleh Rusia dan China. Mungkin sebagian daripada suku cadang dan semuanya itu berasal dari China. Jadi sebetulnya perangnya sekarang adalah perang yang asimetris, di mana kekuatan besar Amerika berhadapan dengan kekuatan asimetris daripada Iran yang menyulitkan mereka. Oke, nah Bu Kony, Iran kan membantah soal drone yang bikin Uni Emirat Arab juga terdampak. Kalau menurut Anda, siapa berarti pelaku di baliknya? Nggak tahu ya, kalau udah perang kayak gini semua bisa terlibat tidak jelas lah. Tapi kalau saya mau tariknya lebih kepada tadi pernyataan bahwa Rusia dan China membantu ya. Menurut saya kita juga mesti pikirkan Rusia itu sekarang bukan cuma membantu dalam aspek mungkin di belakang layar, tetapi di sini karena saya di Rusia,
kita tuh sekarang sudah malah menyiapkan doktrin baru gitu untuk perang ke depan itu seperti apa, termasuk ini isu SLAW ini. Karena gini loh, isu yang disampaikan oleh apa perlakuan Amerika terhadap Iran ini sebenarnya harus kita lihat secara holistik kepada seluruh dunia. Kalau kita bicara lihat buku putih pertahanan dia 2025-2026, ini dia akan mengoperasionalkan satu teori yang di hubungan internasional disebut teori Mahan. Dia punya 3 doktrin, dan ini berbahaya karena saya akan kaitkan ke Malaka ya. Dia itu akan mengendalikan penuh choke point, dan dia artinya bisa mengendalikan dan menolak musuh atau akan memilih musuh atau lawan atau kawan yang dia akan tentukan. Kedua, blokade ekonomi sebagai instrumen paksaan itu akan dilakukan Amerika Serikat. Dan yang ketiga, dia proyeksi kekuasaan global. Dan ini nggak cuma Hormuz, ini dia bicara sudah di Panama misalnya kemarin dengan dia ikut campur ke dalam keputusan tentang satu firma Hutchinson. Dan kedua, dia sekarang bagaimana kerjasama pertahanan utama Indonesia dengan Amerika. Di sini tuh dibahas mendalam karena yang kita khawatirkan Indonesia akan tertarik ke sana karena tadi saya bilang doktrin Amerika itu akan mengontrol SLOC, dan kita bicara tentang silent of communications itu di mana saja. Dan kalau kita mau bicara tentang the truth tentang silent of communications, kan yang dikuasai Barat itu hanya satu, ya kan, yang dunia yang sangat berpengaruh kepada dunia. Tapi sekarang yang terus dibahas di sini adalah ternyata Malaka itu lebih besar powernya daripada Hormuz. Jadi kita di sini lagi sangat worried, dan itulah kenapa kami di sini baru kemarin ada konferensi internasional tentang hubungan internasional. Saya mengajukan tentang rahakundinisme doktrin yang intinya bagaimana titik-titik rawan maritim Amerika Serikat itu nggak bisa dibiarkan, dan kita akan memajukan doktrin baru untuk mengimbangi Mahan tentang doktrin dari Rusia yang intinya menanamkan peran negara pesisir. Ini kan sepertinya negara pesisir jadi nggak berdaya. Oman, Iran jadinya kok jadi nggak berdaya dengan datangnya Amerika Serikat tiba-tiba. Nah, jangan sampai Malaysia, Singapura, Indonesia mengalami hal yang sama. Nah, Kemudian untuk kita harus mengantisipasi dampak yang lebih besar itu, Bu Kony, mungkin nggak negara-negara Teluk akhirnya turun tangan dengan bentuk yang lebih frontal, misalnya ya menurut ada militer juga diterjunkan ke sana? Kalau negara Teluk saya rasa kita mesti lihat, mereka juga nggak mau terjebak langsung ya. Tapi kalau kita mau lihat dari Amerika Serikat, dia kan sekarang udah ngajakin Inggris, ngajakin Prancis, ngajakin India, ngajakin Jepang, ngajakin South Korea. Untuk rencananya nih, menurut saya dia akan minta guide kapal itu nanti nggak dia sendiri. Nah, itu same time pasti dari negara Teluk itu akan melakukan hal yang sama. Tetapi pertanyaannya adalah pertanyaan dari Minister Lavrov di sini. Kenapa sih negara Teluk itu nggak bisa bersatu? Itulah isu yang terbesar dari negara Teluk. Mereka nggak bisa satu pandangan menghadapi isu ini. Jadi masih sangat terpecah. Itu mungkin isunya. Sementara kalau di isu dari dorongan Trump sendiri untuk multilateral guarantee, yang nolak kan hanya beberapa negara NATO ya. Salah satunya yang kita lihat bagaimana Spanyol gitu sangat menolak keras karena dia melihat ini gara-garanya juga dari awal ya Trump sendiri gitu. Berarti kalau Anda melihat ke depannya, apakah gencatan senjata ini bisa umurnya panjang atau justru ya jangan-jangan seperti provokasinya Trump bisa jadi perang lanjutan? Saya lihat ini akan on and off. Makanya kenapa di sini yang saya sampaikan tadi kita langsung kemarin rapat internasional conference tentang maritime, keamanan maritime gitu kan. Karena melihat doktrin Amerika Serikat yang menurut kita tuh tidak akan cuma di Hormuz saja. Panama sudah, sekarang Hormuz, besok mungkin Malaka, besok nggak tahu lagi di mana. Mungkin sampai ke urusan di Arktik gitu. Tapi intinya tadi saya sampaikan bahwa ini tuh akan bertahap, akan bereskalasi. Jadi tidak akan diam begitu saja. Amerika juga mungkin hanya akan melonggarkan blokade, tapi sekali lagi dia akan mengajak negara-negara multilateral, dan itu yang akan menjadi buat Cina dan Rusia mungkin juga akan mempercepat balancing untuk global south-nya seperti apa. Kita mesti lihat ya dalam posisi hari ini Rusia dan Cina itu ada di blok global south akhirnya. Makanya mereka pun juga akan hati-hati approach, tapi kemudian bagaimana mengamankan ini. Karena begini, bagaimanapun kita mau lihatnya doktrin Amerika Serikat terbaru ini bahaya. Jadi jangan lihat Trumpnya aja, doktrinnya sendiri sudah bahaya, doktrin maritimnya. Jadi Trump mungkin bisa berganti, tapi kalau doktrinnya nggak kita bereskan atau nggak kita coba balancing, maka pengganti pun Trump kalau nanti harus diganti, tetap akan mungkin menjalankan hal yang sama. Jadi kita harus lompat dari isu cuma membahas Hormuz dengan segala konteksnya, tapi bagaimana dunia ini sekarang sudah waktunya bersuara juga bahwa kedepannya doktrin Amerika Serikat nggak bisa diterapkan begitu saja, karena tadi saya bilang ya, yang dia akan atur tuh hanya adalah menguntungkan dia, menguntungkan ekonomi dia, menguntungkan kawan-kawan dia. Terus orang lain nggak boleh survive. Sementara hukum laut itu kan dia harus zona bebas ya, harus semua orang bisa lewat dan dengan mudah menggunakannya untuk dagang, untuk apapun juga itu. Jadi sekali lagi saya berharap dalam pembicaraan kita sore ini nih ada yang harus saya inginkan Kementerian Pertahanan Indonesia juga sudah mulai lompat ke membahas bagaimana kalau ini terjadi di Hormuz, karena sekali lagi pengendalian penuh choke point
dengan doktrin baru Amerika itu bahaya sekali terhadap Malaka. Dan sekali lagi kita mesti ingat, dan mungkin nggak banyak yang tahu, Malaka tuh sekarang sangat strategis, orang sudah mulai menghitung powernya udah lebih daripada Hormuz. Berarti artinya kalau misalnya eskalasi ini masih harus kita antisipasi, Indonesia juga harus semakin mengencangkan ikat pinggang mengantisipasi yang lebih besar lagi, Bu Kony? Oh sudah pasti. Makanya jauh-jauh hari kan saya udah coba ingatkan ya, saya udah berkumpul dengan para mantan gubernur BI, dengan para mantan gubernur keuangan, semua udah lihat tuh. Kalau ada apa-apa dengan dunia nih, kita akan parah. Dan terjadi, mungkin tadinya diharapkan perang ini pendek, tapi perang ini nggak akan pendek, perang ini pasti akan panjang. Walaupun tadi tidak dengan militer besar-besaran lagi, tapi on off-nya ini akan terus mengganggu Hormuz, dan kalau Hormuz terganggu, of course semua perdagangan, semua kapal, insurans dan lain-lain akan terganggu. Dan ini artinya panjang. Dampak ke Indonesia akan makin besar, inflasi, dolar akan mungkin tembus 22.000 seperti perkiraan para pakar ekonomi gitu. Dan itu yang kita khawatir dampak lainnya. Oke. Bu Kony Rakundini Bakri, dan tadi juga ada Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu.